Halo, Assalamualaikum. Kali ini Miss Lina mau sharing sesuatu yang sedang Miss Lina proses. Dan sebenarnya kalau misalkan Miss Lina tuh suka nulis ya atau menyampaikan ulang, itu sebenarnya juga merupakan pembelajaran bagi diri sendiri. Karena kemahiran itu didapatkan dari pengulangan. Kajian yang hari ini itu ada kalimat dari fasilitator yang menyampaikan bahwa orang stres itu disebabkan karena keinginan yang tidak terwujud. Itu berkaitan dengan video Mesina yang lalu juga, yang juga dari fasilitator bilang biasanya orang sedih itu karena merasa kehilangan ya. Dan kalau misalnya kita bisa memperhatikan diri sendiri, misalnya kalau aku sedih itu kenapa sih, kalau misalnya aku galau atau stres itu kenapa sih, kalau Misina proses ya biasanya itu karena ada keinginan yang belum terwujud. Kemudian fasilitator ini menyampaikan bahwa intinya supaya tidak stres, keinginan diri ini perlu disesuaikan dengan keinginan Allah. Sebenarnya Miss Lina sudah pernah dengar kalimat ini seperti apa yang perlu aku lakukan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ya itu tadi, karena kan misalnya kita mendengarkan sesuatu itu bisa jadi baru sekedar informasi, kemudian saat kita kembali mendengar kalimat itu semakin, misalnya kita semakin ngeh gitu dan mulai mencoba memahami artinya apa sih gitu, sudah lolos akal belum, kemudian diturunkan di kalbu ya. Pertama mungkin itu dulu, Miss Lina perlu menyadari itu dulu. Stres tuh kenapa, galau tuh kenapa? Oh karena ada keinginanku yang belum terwujud. Kemudian kunci untuk tidak stres itu adalah aku perlu menyesuaikan keinginan aku dengan keinginan Allah. Dengan kata lain kan aku harus taat ya. Kenapa? Karena balik lagi aku merupakan hambanya, aku ciptaan Dia. Dan tentunya yang bekerja di dunia ini adalah keinginan Allah. Kalau misalnya kasar ya kayak bilang, siapa sih aku gitu, hamba kok mau menentukan gitu apa yang terjadi, mau segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, itu kan nggak mungkin. Nah, untuk kemudian Misina kembali berpikir, Misina juga share, Misina juga suka nulis di blogspot Misina, Karlina Yulianti.blogspot.com ya, cari aja. Dan di situ disampaikan juga kayak proses berpikirnya ya. Karena itu tadi, mungkin banyak orang yang punya entah itu disebut privilege ya, mungkin itu bisa disebut privilege ya, karena mungkin kita lahir sudah beragama Islam, tapi yang Misina rasakan, Misina tuh perlu belajar tentang apa sih maksud dari keinginan Allah gitu, supaya bisa memahami cara kerja Allah di dunia ini gitu. Nah, dan itu biasa Misina mulai dengan seperti mengajukan pertanyaan ke diri gitu, sehingga itu lolos akal dan akhirnya bisa jadi keyakinan. Misalnya kayak kenapa aku perlu mengikuti keinginan Allah? Yang pertama tadi ya, aku kan hamba ya, tentunya terserah sang pencipta kan mau melakukan apa terhadap ciptaannya, apa terhadap dunia yang diciptakannya juga itu. Kemudian kalau aku hanya ingin segala sesuatu sesuai keinginan aku perlu menyadari bahwa akal aku terbatas, kemampuan aku terbatas. Dan kan Allah juga bilang, aku tahu apa yang kamu tidak ketahui gitu kan. Dan juga di kajian itu diumpamakan seperti ini,
Seperti aturan itu bisa diibaratkan seperti seorang pekerja, dia perlu memakai sepatu boot saat mengunjungi suatu proyek, misalnya membangun sesuatu. Kenapa? Supaya kakinya aman dari hal-hal yang tajam seperti paku. Nah, itu perumpamaan itu sama seperti aturan-aturan Allah. Allah menyampaikan kepada Rasul ya untuk meninggalkan 2 pusaka bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, supaya kita bisa selamat. Karena misalnya mungkin bila teman-teman menyadari misalkan apa yang sudah teman-teman alami dalam hidup ya, mungkin kita buat rencana hidup seperti ini, ternyata Allah memberikan yang lain gitu. Terus kemudian diri itu bagaimana gitu. Nah kalau misalnya diri itu nggak tahu gitu, ibarat kayak misalnya aku sedang nonton film gitu kan, terus misalnya pemainnya nggak tahu apa yang terjadi di depan gitu kan. Misalnya dia nggak tahu kalau misalnya nanti tuh endingnya tuh akan lebih indah dalam artian sesuai dengan kehendak Allah ya. Dan itu kita harus mengenal sifat Allah kan. Kadang kalau Allah sayang itu kan bisa berupa diuji gitu, atau memang diberikan sesuai keinginan supaya kita makin yakin akan kasih sayangnya. Nah itu tadi, jadi saya juga masih berlatih bagaimana untuk bisa berbaik sangka kepada Allah. Kemudian kalau dihubungkan gitu ilmunya kan, kalau bilangnya mindful gitu, sadar saat ini, itu dihubungkan aja kayak misalnya kayak misalnya merasa galau gitu atau sedih gitu, kenapa, oh ada keinginan nih ya, keinginan apa gitu misalkan, terus dihubungkan lagi, Allah tuh inginnya apa sih dari aku gitu, terus ditanya lagi ke diri aku nih sebenarnya siapa gitu, tujuan akhirku kemana. Itu aja sharing Miss Lina hari ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri Miss Lina sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.